Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai sistem koloid. Dari saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Fauzi Mulai Karya Semenjenta. Kemudian ada Andriansyah, Iris, Fatihah Yariah, Dewi Puspita Siburian, Angelika Langkung Siburian. di sini ada bagian kata pengantar, di mana bagian ini menjelaskan ucapan syukur yang dituliskan penulis kepada sang pencipta. Kemudian pada selanjutnya ada daftar isi. Yang pertama ada judul, kemudian kata pengantar, kemudian daftar isi, kemudian daftar gambar. Dan di bab 1 ada pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan. Kemudian bab 2 ada pengertian koloid, pengertian sistem koloid, jenis-jenis koloid, sifat koloid, pembuatan koloid, dan koloid koloid dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di bab 3 ada penutup, kesimpulan, saran, dan nota pustaka. Kemudian bab 1 ada pendahuluan, di mana terdapat latar belakang. Kemudian di selanjutnya ada bab 1 pendahuluan, di mana latar belakang mengenai sistem koloid, di mana sistem koloid adalah campuran hampir homogen antara fase terdispersi dan fase pendispersi. sistem koloid terdiri dari atmosfer terdispersi dengan ukuran tertentu dalam medium terdispersi. Di rumusan masalah ini ada 7. Yang pertama, apa itu koloid, sampai dengan bagaimana penggunaan koloid dan apa saja contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ada 7 makalah. Yang pertama, menjelaskan pengertian koloid sampai dengan menjelaskan penggunaan koloid dan contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari. Ada 2 makalah. Yang pertama, untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia dasar. Yang kedua, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang sistem koloid. Ini adalah bab 2, yaitu pembahasan. Pengertian koloid. Koloid adalah suatu campuran zat heterogen atau dua fase antara 2 zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid atau fase terdispersi atau yang dipecah tersebar secara merata di dalam zat lain atau medium terdispersi pemecah. Ukuran partikel koloid berkisar antara 1 sampai 100 mm. Maksud dapat berupa diameter, panjang, lebar maupun tebal dari suatu partikel. Koloid merupakan dispersi partikel kecil dari satu material ke dalam material lain. 3. Pengertian sistem koloid. Sistem koloid atau suspensi koloid atau lautan koloid atau suatu koloid adalah suatu campuran berfase tanggal 7 sampai dengan 10,4 cm. Ini ada ciri-ciri sistem koloid sebagai berikut. Yang pertama, ada sistem koloid mempunyai ukuran partikel 10 sampai 7 dan 10 sampai 5 cm. Yang B, partikelnya dapat dilihat dengan berkelompok ultras. Kemudian yang D, partikel koloid tidak dapat disaring dengan menggunakan kertas biasa, tetapi dapat disaring menggunakan kertas permanen. D, koloid tahan lama. E, koloid akan terregulasi apabila ditambah larutan. F, koloid mempunyai sifat elektrolit. G, koloid termasuk campuran. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis koloid, di mana sistem koloid terdiri atas 2 fase atau bentuk, yakni fase terdispersi atau fase dalam dan fase pendispersi atau fase luar medium. Berdasarkan fase zat terdispersi, yang pertama di sini ada sol. Sol adalah dispersi koloid zat padat, cair atau gas. Sol hidrofobik dibuat dengan 2 cara, yaitu yang pertama cara dispers dengan A, disintegrasi mekanis, B, disintegrasi listrik, C, peptisasi. Lalu yang kedua ada dilihat dengan cara kondensasi. A, proses bunga api. Lalu dia ada B, dalam reaksi dalam larutan. Lalu ada C, mengganti pelarut. Berdasarkan fase zat terdispersi, sistem koloid terbagi atas 3 bagian, yaitu koloid sol, emulsi, dan fluid. Lalu di sini ada dia koloid emulsi. Emulsi ialah dispers koloid cairan satu dalam cairan lainnya. Lalu yang ketiga ada dia koloid fluid. Sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair. Contohnya pada pengolahan biji logam, alat pemadam kebakaran
Yang keempat ada diajal atau jeli. Gel adalah sistem koloid yang fase terdispersinya berupa cairan, medium pendispersinya berupa zat padat. Bagian D, sifat-sifat dari koloid. Yang pertama ada efek indah, sifat penghamburan cahaya oleh koloid. Sifat koloid terpenting adalah muatan partikel koloid. Semua partikel koloid memiliki muatan sejenis atau positif dan negatif. Ya. Lalu di sini ada dia yang bagian E, koagulasi koloid. Partikel-partikel yang bersifat stabil karena memiliki muatan listrik sejenis. Apabila muatan listrik itu hilang, maka partikel koloid tersebut akan bergabung membentuk gumpalan. Dapat kita lihat di sini di gambar 1.4. Dari koloid. Di sini ada dia yang terakhir yaitu F, koloid pelindung. Koloid pelindung ialah koloid yang mempunyai sifat dapat melindungi koloid lain dari proses koagulasi. Metode fermentasi ini terdapat pembuatan koloid dengan metode ini pada umumnya dilakukan dengan cara kimia atau deskomposisi rangkap, hidrolisis dan redox. Reaksi yang pertama reaksi dekomposisi rangkap, yang kedua reaksi hidrolisis, yang ketiga reaksi reduksi oksidasi, dan yang keempat mengganti lautan. Pada metode ini mengakibatkan pemecahan partikel baru menjadi berukuran koloid yang kemudian akan didispersikan dalam medium. Dispersinya ada 3 cara pada metode ini, yaitu cara pertama metode mekanik, dan cara kedua metode peptidisasi, dan cara ketiga cara usaha-redik. Bagian F, pemurnian koloid. Seringkali terdapat zat larut yang tidak diinginkan dalam suatu pembuatan suatu sistem koloid. Partikel-partikel tersebut harus dihilangkan atau dimurnikan guna menjaga kestabilan koloid. Ada beberapa metode pemurnian yang dapat digunakan, yaitu 1. Dialisis. Dialisis adalah proses pemurnian partikel koloid dari muatan-muatan yang menempel pada permukaannya. Kedua, elektrodialisis. Pada dasarnya proses ini adalah proses dialisis di bawah pengaruh medan listrik. Ketiga, penyaring ultra. Penyaring ultra adalah penyaring yang memiliki pori-pori yang sangat halus atau membran dengan ruang elektrik yang besarnya tertentu sehingga tidak dapat dilalui oleh partikel koloid, tetapi dapat dilalui oleh ion-ion atau partikel molekul larutan. Gula tebu yang masih berwarna dapat diputihkan dengan melarutkan gula ke dalam air, kemudian larutan telah dialirkan melalui sistem koloid, tanah, dialumai atau karbon. Penggumpalan darah. Darah mengandung sejumlah koloid protein yang bermanfaat, bermuatan negatif. Jika terjadi luka, maka luka tersebut dapat diobati dengan pensil siftik atau tawas yang mengandung ion-ion A13+ dan Fe3+. 3. Pengerjaan air keran atau PDAM yang ada saat ini mengandung partikel sampai ke koloid tanah, liat, lumpur, dan berbagai partikel lainnya yang berniatan negatif. Oleh karena itu, untuk menjadikannya layak untuk diminum harus dilakukan beberapa langkah agar partikel-partikel koloid tersebut dapat dipisahkan. Sifat karakteristik koloid yang penting yaitu dapat digunakan untuk mencampur zat-zat yang tidak dapat saling melarutkan secara homogen dan bersifat stabil untuk produk dalam skala besar. Berikut ini adalah tabel aplikasi koloid. Berikut ini adalah penjelasan aplikasi koloid. 1. Pemutihan gula. Gula tebu yang masih berwarna merah. Gula tebu yang masih berwarna dapat diputihkan dengan melarutkan gula ke dalam air, kemudian larutan telah dialirkan melalui sistem koloid, tanah, dialumai atau karbon. Penggumpalan darah. Darah mengandung sejumlah koloid protein yang bermanfaat, bermuatan negatif. Jika terjadi luka, maka luka tersebut dapat diobati dengan pensil siftik atau tawas yang mengandung ion-ion A13+ dan Fe3+. 3. Pencernian air. Air terang atau PDAM. Ulang lagi. 3. Pencernian air keran atau PDAM yang ada saat ini mengandung partikel sampai ke koloid tanah, liat, lumpur, dan berbagai partikel lainnya yang berniatan negatif. Oleh karena itu, untuk menjadikannya layak untuk diminum harus dilakukan beberapa langkah agar partikel-partikel koloid tersebut dapat dipisahkan. Aku dapat nomor.
yaitu penutup. Ada kesimpulan. 1. Koloid adalah suatu campuran gas heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid tersebut tersebar merata dalam zat lain. Kedua, sistem koloid adalah suatu campuran yang keadaannya terletak di antara campuran homogen atau larutan dan heterogen atau suspensi. Ketiga, sistem koloid terdiri atas dua fase atau bentuk, yakni fase terdispersi atau fase dalam dan fase pendispersi atau fase luar medium. Zat yang fasenya tetap disebut zat pendispersi, sementara itu zat yang fasenya berubah merupakan zat terdispersi. Berdasarkan fase zat terdispersi, sistem koloid dibagi atas 3 bagian, yaitu koloid sol, emulsi, dan buih. Sedangkan fase pendispersi adalah gel. Keempat, koloid mempunyai beberapa sifat, diantaranya partikel koloid dapat menghamburkan cahaya sehingga berkas cahaya yang melalui sistem koloid dapat diamati dari samping. Sifat partikel koloid ini disebut efek Tyndall. Kelima, ada 2 metode pembuatan sistem dispersi koloid, yaitu metode kondensasi dan metode dispersi. Keenam, seringkali terdapat zat terlarut yang tidak diinginkan dalam suatu pembuatan suatu sistem koloid. Partikel-partikel tersebut haruslah dihilangkan atau dimurnikan. Ketujuh, kegunaan sistem koloid dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam bidang industri, makanan, kosmetik, obat-obatan, dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, koloid sangat bermanfaat bagi lain. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kata-kata yang salah, kami minta maaf. Selamat siang.